Halo guys, selamat datang di Careless Boy Channel. Jadi untuk malam ini aku akan mengadakan sebuah teka-teki bersama Bang Andre. Jadi pintar memesan game. Udah ngerti kan, saya juga lama tahu salah bahas-bahas itu. Ya benar. A few moments later. Jadi aku bacain dulu aturan mainnya. Jadi aku bakal ngasih 6 teka-teki ke abang nih. Dan abang harus bisa menjawab dalam waktu 30 detik. Apa? 30 detik ke 1 menit. Woi, katanya bilangnya sejam satu pertanyaan. Gak dong, Oh, kelamaan itu. 30 detik apa 1 menit? Ya udah, lanjut. 30 detik apa 1 menit? Aku milihnya sejam. Beneran dong. Beneran. Pertanyaannya berapa sih? Nanti bakal dikit gitu sih. Kan jelasin Ya 30 aja. 30 detik. Durasi. Jawabannya harus tepat dan disertai alasan. Ada Google. Nggak bisa dong, nggak bisa. Baik. Nggak bisa Google. Harusnya tadi. Dilarang menanyakan detail pertanyaan. Ya udah, saya nggak tanya Google, saya tanya Yahoo. Nggak bisa nyontek, dilarang nyontek. Setiap jawaban salah, abang bakal dapat hukuman. Setiap jawaban benar, aku yang dapat hukuman. Jadi hukumannya adalah ini. Apa ini? Ini adalah arang spesial. Mana ada yang spesial, kayak dibakar doang. Spesial ini Apa spesial. spesial? Ditumbuk-tumbuk. Karena ini sejenis game, jika hasil akhir skornya 3 benar dan 3 salah, maka untuk menentukan pemenangnya akan ditentukan dengan sweet game. Ini sweet. Terus kalau yang kalah ditimbuk begini. Mati. Dengan juga gitu lah. Ya. Dah, jawab. Hmm. Ronde pertama. Judulnya Dua Pil Beracun. Pria dengan kemeja biru merupakan pembunuh berantai yang berbahaya, sedangkan pria yang tidak mengenakan baju adalah korban. Di atas meja terdapat 2 pil dan 2 gelas air minum. Nah, salah satu pil dikatakan beracun dan bisa membunuh dengan cepat. Kedua orang itu harus mengambil dan memakan pil secara bersamaan. Pertanyaannya, bagaimana caranya si pembunuh berantai bisa selalu menemukan pil yang tepat dan selalu korban yang meninggal? Tanya. Korban yang meninggal. Jadi Waktu itu dimulai. kan 2 orang, meja biru sama nggak pakai baju. Itu salah satunya pembunuh berantai. Oh, terus 2 pil, terus ada gelas air, segelas, Dua. 2 gelas. Tadi gue bilang 2 lu. Hmm. Terus pilnya suruh milih. Oh, jadi itu gelas yang beracun dikasih ke korban, terus gelas yang nggak beracun dikasih ke pembunuh berantai. Nah, pilnya itu nggak beracun. Gimana? Jadi mau milih gimana aja ya, tetap pembunuh bayarannya, pembunuh berantainya yang menang. Gak jadi ngerjain guys, gak jadi ngerjain, jawabannya benar. Mana sini. Cantik aku jadi. Apaan? Oke. Aku pinter juga ya. Pinter guys. Nih nomor 2 nya aku bakal balas dendam. Misteri sel kosong. Andi dimasukkan ke dalam sel dengan lantai tanah dan hanya memiliki 1 jendela. Jendelanya terlalu tinggi untuk digapai. Satu-satunya benda dalam sel itu adalah sekop. Dia tidak akan
dia tidak akan bisa mendapatkan makanan atau air dan hanya memiliki 2 hari untuk melarikan diri atau dia akan mati. Dan Andi tidak dapat menggali terowongan karena akan membutuhkan waktu lebih dari 2 hari untuk melakukannya. Pertanyaannya, bagaimana supaya Andi bisa lulus dari sel? Gampang. Tambuhin aja skopnya ke tembok. Kalau pakai gini kan jebol, bisa jebol. Menurutku gitu sih. Salah. Oh, masih ada waktu, guys. Apa? Jadi Andi yang mau punya skop ditaruh di sel. Oke, gak putih. Bisa ketinggian, pakai skop terus naik begitu. 15 detik, 10 detik. Ya itu aja pak enggak gitu, jadi itu 2 hari nggak harus kabur. Nah tinggal minta pak minta makanan pak, oke siap. Kan itu di sel kalau nggak dikasih makan itu loh, minta aja sama kepala penjaranya makan. Udah pede, salah lagi, wah. Tadi aku bilang lantainya tanah, ada skop. Jendelanya nggak bisa digapai. Kalau dia berdiri nggak bisa digapai. Ya katanya Ya udah. bikin terowongan nggak cukup. Ya nggak begitu terowongan. Tanahnya tumpukin loh. Tumpuk, skop kan Oh. naik. Akhirnya balas dendam, guys. Oh. Harusnya minta sejam tadi. Yo. Ya bodoh lagi. Bentar, yang harus tadi. Puas dia. Naruto. Iya. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Aku yakin aku bakal menang. Pertanyaan mencurigakan. Judulnya apel beracun. Dengerin baik-baik. Seorang pembunuh berantai mengundang calon korbannya ke rumahnya. Mereka pun makan malam bersama. Setelah itu, si pembunuh berantai menawarkan korbannya sebuah apel. Tapi si korban mengatakan kalau dia sudah cukup kenyang dan hanya akan mengambil sebagian saja. Si pembunuh kemudian membagi apel menjadi 2 dan mereka berdua memakannya. Segera setelah itu, sang korban tergeletak tak bernapas di atas meja. Pertanyaannya, jika keduanya memakan apel yang sama, mengapa hanya salah satu dari mereka yang mati? Waktu dimulai dari sekarang. Apanya beracun? Kalau berarti keduanya mati. Terus itu korbannya udah kenyang karena apa? Karena kan malam. Sama pembunuh pembunuhnya. Jadi di situlah racunnya. Oh enggak. Ya kalau enggak ya antara makanannya yang diracunin atau apelnya itu emang beracun, tapi nggak dimakan. Jadi makan ini cuma nggak ditelan. Salah. Kalau bagi apel biasanya pakai apa? Kalau bagi apel ya pakai pisau. Ya pisaunya salah satunya dikasih racun, salah satunya enggak, dipotong lah tuh. Yang satunya Ya. kena racun, satunya enggak. Kalau ini aku objeksi nih, karena misalnya aku motong, set. Kalau misalnya habis itu setelah motong, terus aku ganti pisau. Misalnya aku pakai pisau ini, terus aku ganti pisau lagi buat motong Enggak. apel yang sama. Enggak, itu kan ada satu pisau, satu sisinya enggak ada racun. Sisi kanannya, sisi kirinya misalnya enggak ada racun, sisi kanannya ada racun. Dipotong lah tuh, jadi sisi yang kena racun yang dimakan sama si korban. Terus menurutmu kalau misalnya makan apel terus nggak ditelan, emang maksudnya makan apel beracun terus nggak ditelan dia mati nggak? Bahkan dimakan, bukan dingunyah, dimakan. Ya dimakan tuh bisa aja cuma ngunyah doang, nggak cuma Lah itu kan dimakan, itu kan udah seperangkat.
Nah, itu yang kurang. Nah, Biar kelihatan nggak mau dikasih arah gini, nggak mau dikasih arah. Ya udah. Oke, kita lanjut Naruto. Pertanyaannya kampret. Sini. Satu lagi tuh, kucing ya. Beda 1 menit deh, 1 menit. Oke, 1 menit. Nomor 4. Dengerin baik-baik, judulnya Pencuri di Laut. Sebuah kapal Jepang sedang meninggalkan pelabuhan dan sedang menuju laut terbuka. Kapten pergi untuk mengecek minyak di beberapa bagian kapal dan melepaskan cincinnya agar tidak rusak. Dia meninggalkannya di atas meja, di samping tempat tidurnya. Tapi ketika dia kembali, cincin itu hilang. Ada 3 orang yang dicurigai sebagai pencuri, yakni juru masak, insinyur, dan seorang pelaut. Juru masak berdalih. Jadi ada 4 orang nih. Ada 4 orang, kapten, juru masak, pelaut, juru masak sama insinyur. Ya ada. Juru masak berdalih, saya di dapur menyiapkan makan malam ini. Insinyur berkata, saya sedang bekerja di ruang mesin memastikan semuanya berjalan lancar. Oke. Pelaut itu tugasnya apa ya? Kalau itu apa? Makan pokoknya yang gini, angkat awak kapal gitu loh. Awak kapal bersih. Lalu si pelaut berkata, saya berada di tiang yang mengoreksi bendera karena seseorang telah memasangnya terbalik karena kesalahan. Kapten pun segera tahu siapa pelakunya. Siapa dan bagaimana? Kenapa pertanyaannya ada kayak gini sih? Waktu berjalan 1 menit. Yang tugasnya masang bendera kan pelaut. Terus kalau menurut juga kalau nggak jelas sih. Kalau aku jawab pelaut nggak ada masalah. Jawab pelaut, oke. Alasannya? Tahu lah, nggak jelas. Masih ada 6 detik. Ya karena itu mencurigakan aja kayak gitu, kayak buat di waktu Salah. keterusan. Salah. Terus tadi aku sebut itu kapal apa? Jepang. Bendera Jepang di mana? Titik merah di tengah. Oh, Kalau dibalik jadi apa? Sama. ya berarti pelaut kan. Ya pelaut, tapi alasannya salah, gak bener. Ya udah deh, sorry. Soalnya jawab tapi bukan nggak ada alasan. Feeling doang sih, nggak ingat di awal. Artinya 2,5, 1,5. Ya jadi nggak ada perkara, nggak ada yang ada perkara. Ya lanjut aja. Oke. Pertanyaan ke-5. Pertanyaannya aneh-aneh terus. Ini yang bikin dia seru. Misteri bulan madu. Sepasang suami istri pergi ke Hawaii untuk berbulan madu. Sayangnya, sang suami pulang sendirian karena istrinya meninggal dalam kecelakaan berperahu yang mengerikan. Polisi menghubungi agen perjalanan tempat sang suami memesan tiket perjalanan dan langsung menangkap sang suami itu karena membunuh istrinya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana polisi bisa tahu kalau sang suami adalah pelakunya? Waktu dimulai dari sekarang. Oh, dia tanya akhirnya. Berarti perahu yang cuma buat 2 orang. Nah, itu kan nggak bahas tahu, itu jadi bahas ke perjalanan ke kawan. Ada yang perjalanan ke kawan. Oh, belinya cuma 1 tiket doang. Bener apa salah? Kurang tepat. Dikit lagi. Nangkep.
kira satu tiket itu 1 poin. Itu lagi itu 1 tiket. Terus Nah iya, beli 1 tiket kan udah yakin. Ntar yang berangkat gue doang, aku aja daripada buang-buang duit. Ah, bener. Ya, emang gitu kan. Emang harus aku jelasin. Iya, iya. Harus ya. Iya. Ini iya. akhirnya nyolek lagi. Kejam. Oh iyalah lama. Ini terakhir nih. Yang terakhir. Skornya 2,5. Apa? Terakhir ini penentuan. Yuk. Dengerin baik-baik. Kasus Sain. Seorang ahli kimia dibunuh di labnya sendiri. Satu-satunya barang bukti atau petunjuk yang ditinggalkannya adalah selembar kertas yang memiliki nama-nama zat kimia yang tertulis di atasnya, tertulis dalam bahasa Inggris. Nama-nama zat kimia itu adalah nikel, karbon, oksigen, lantanum, dan sulfur. Hanya ada 4 orang yang datang ke lab pada hari pembunuhan dan dicurigai sebagai tersangka, yakni sesama ilmuwan bernama Kyrie, keponakannya yang bernama Nicholas, istrinya dan juga temannya Mark. Polisi pun segera menangkap si pembunuh. Pertanyaannya, bagaimana polisi tahu siapa pembunuh itu? Sini aku. Aku. Iya. Pembunuhnya Nicholas. Hah? Nicholas. Kok? Udah jelas itu. Gimana? Masa aku harus jelasin? Harus. Oh, harus. Harus. Bagaimana? Pertanyaan bagaimana? Tapi lucu aja, maksudnya orang mau mati dia ngasih itu apa, ngasih bahan kimianya tuh nama panjang semua. Ini kalau aku nggak langsung aja tulis Nicholas daripada Nicole, karbon, oksigen, Ini ceritanya gak masuk akal sini 2,5 kan? 1 dong. Oh 1. Ya. Katanya 2,5 ya. Nah, kan tadi nilainya 2,5. Oh nilainya. Nggak jadi guys, padahal tadi rencana aku tuh pengen kasih Naruto gitu loh, bukannya 6 kan. Mikir aku. Mama panjang banget pertanyaan-pertanyaannya. Yang paling ngerasa bodoh tadi bendera Jepang, astaga. Oh iya, Jepang bundel ya. Terus apaan? Pisau yang setengahnya tadi. Nggak masuk akal. Masuk dong. Jadi gimana, Bang? Seru nggak? Ya lumayan bikin emosi, bikin terutama yang pertanyaan terakhir tuh sebenarnya nggak mungkin itu pembunuhan gitu. Tapi kalau yang sebelumnya oke lah. Terus ya buat nomor 2 yang penjaraan itu yang ketinggian. Hei, kau yang punya penjara goblok sekali. Udah tanahnya dan lantainya tanah, ada sekopnya. Kecewa saya. Jadi mau nggak kira-kira kalau bikin part 2-nya tapi teka-tekinya nih yang lucu-lucu, teka-teki Oh, boleh. Oh, Boleh boleh. konten lah, banyak nih tonton nih. Nah, itu aja. Ya udah. Oke guys, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Bye bye. Yo.